Banyak orang hari ini merasa hidup semakin berat. Harga pangan naik, cuaca semakin tidak menentu, pekerjaan makin tidak pasti. Dan banyak ahli mengatakan, ini baru awal. Tahun 2030 disebut-sebut sebagai titik krisis global. Krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi, dan krisis sosial. Tapi pertanyaannya bukan lagi apakah krisis akan datang, melainkan siapa yang akan tumbang dan siapa yang akan bertahan. Krisis 2030 bukan satu kejadian tunggal. Ini adalah hasil dari puluhan tahun sistem dunia yang tidak seimbang. Dunia hari ini dibangun di atas utang, energi murah, pangan industri, perdagangan global. Ketika BBM mahal, iklim rusak, produksi terganggu, negara-negara mulai menutup diri, maka sistem ini mulai runtuh. Yang terjadi, harga naik, barang langka, pekerjaan hilang, ketidakpastian meningkat. Inilah yang disebut krisis sistemik. Krisis 2030 bukan masa depan, ia sedang terjadi sekarang. Kita sudah melihat harga beras naik, pupuk mahal, BBM naik, cuaca ekstrim, gagal panen, perang memutus rantai pasok. Ini semua bukan kebetulan. Ini adalah gejala sistem yang mulai rusak. Dan ketika sistem rusak, yang paling dulu terkena adalah orang kecil. Kelompok yang paling rentan adalah mereka yang hidup dari gaji bulanan, mereka yang membeli semua kebutuhan, mereka yang tidak punya tanah, mereka yang tidak punya keahlian produktif. Saat krisis datang, harga naik, uang kehilangan daya beli, pasar tidak stabil, dan orang-orang yang bergantung penuh pada sistem akan merasakan dampaknya paling keras. Sejarah menunjukkan satu hal, semua peradaban runtuh karena makanan. Jika rakyat lapar, harga pangan naik, distribusi terganggu, maka kerusuhan terjadi, pemerintah goyah, sosial hancur. Pangan adalah fondasi peradaban, dan di tahun 2030, pangan akan menjadi senjata terkuat. Menariknya, setiap krisis selalu melahirkan dua kelompok. Mereka yang jatuh, mereka yang justru bangkit. Yang bangkit adalah mereka yang produksi sendiri, tidak tergantung pasar, memiliki keterampilan, memiliki komunitas. Krisis menghancurkan sistem besar, tapi justru menguatkan sistem kecil. Sistem tahan krisis bukan tentang kaya, tapi tentang mandiri. Contohnya, punya sumber pangan sendiri, punya air bersih, punya energi sederhana, punya skill, punya komunitas. Ini bukan kemunduran, ini adalah adaptasi. Tahun 2030 bukan tentang kiamat, ini tentang transisi, dari dunia yang boros ke dunia yang harus lebih bijak. Yang menunggu akan jatuh, yang menyiapkan diri akan bertahan, dan mungkin justru akan menjadi generasi yang membangun dunia baru.